Oke teman-teman, ada kabar yang menggemaskan nih ya. Jadi ada dua berita yang menurut saya ini menarik. Berita yang pertama datang dari Malaysia. Jadi ada seorang mantan Perdana Menteri Malaysia yaitu Tun Mahathir Mohamad baru-baru ini memosting di Facebooknya bahwa beliau telah merenungkan arti kemerdekaan bangsa Melayu tapi kehilangan tanah-tanahnya sepanjang waktu. Menurutnya, Semenanjung Malaya dimulai dari Segenting Kera atau Tanah Genting Kera di Thailand Selatan hingga Pulau Riau atau Kepri, Kepulauan Riau di Indonesia ya. Saat ini luas Semenanjung Malaya telah menurun. Sekarang hanya dari Perlis hingga Johor. Itu menurut beliau ya. Bangsa Melayu telah kehilangan Riau ke tangan Indonesia dan 4 negara bagian ke tanah Thailand, Patani, Yala Setoy Singgora. Itu lanjut postingan beliau. Nah, itu berita yang pertama. Untuk berita yang kedua, ini datang dari Rusia yang katanya Rusia ini akan membantu Indonesia untuk membuatkan stasiun nasional di Biak, Papua. Oke, teman-teman, langsung saja kita simak videonya. Oke, lanjut kabar yang cukup selekedap dan juga mantap jos nih bos. Kali ini datang dari tetangga kita jiran Malaysia dan juga Raski Rusia bos. Di mana baru-baru ini mantan PM Malaysia yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad telah membuat pernyataan yang cukup membagongkan nih bos. Ia mengatakan bahwa tanah bangsa Melayu di Kepulauan Riau itu diambil oleh Indonesia dan Singapura katanya diambil China. Nah loh, gimana nih? Cukup membagongkan ya kan? Lantas bagaimanakah pernyataan lengkap beliau? Siapakah beliau ini sebenarnya dan bagaimanakah menurut Mimin? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar mantap kedua, Raski Rusia baru-baru ini lagi menyatakan siap membantu Indonesia untuk membangun stasiun antariksa nasional di Pulau Biak, Papua, bos. Nah, lantas apakah yang ditawarkan Rusia ke Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas negeri jiran Malaysia alias Harimau Malaya nih bos. Harimau Malaya. Nah, baru-baru ini seorang mantan Perdana Menteri Malaysia yang dulu pernah menjabat 2 kali dengan total selama 24 tahun lamanya yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup kontroversial bos. Yaitu menganggap tanah bangsa Melayu alias tanah Malaysia diambil oleh Indonesia. Oleh China bahkan diambil Thailand. Nah loh, cukup membagongkan nih. Nah, dapat kalian lihat langsung dalam akun Facebooknya. Beliau pun menulis 12 poin pernyataan terkait tanah Malaysia nih bos. Dimana beliau katakan poin-poinnya sebagai berikut. Yang pertama, Melayu menjelajahi Semenanjung Malaya. Kemudian ia katakan dunia mengakui Semenanjung Malaya sebagai milik orang Melayu. Tanah Semenanjung Malaysia adalah mulai dari Segenting Kera ke Pulau Riau. Lanjut ia katakan, namun kini Semenanjung Malaysia sudah menurun, meninggalkan Perlis ke Johor. Melayu kehilangan 4 negara bagian dari Thailand, yaitu Patani, Yala, Setoy, dan Singgora. Melayu juga kehilangan Kepulauan Riau dari Indonesia. Melayu kehilangan Singapura karena imigran dari China. Sisa Semenanjung dari Perlis ke Johor juga setengahnya sudah dijual ke orang lain. Kemudian proses penjualan tanah oleh orang Melayu akan terus berlanjut. Dan pada akhirnya orang Melayu akan hidup di ujung hutan, ujar beliau. Tanah Melayu bukan lagi milik orang Melayu. Dan apalah arti kemerdekaan jika negara dimiliki orang lain. Tulis Dr. Mahathir bin Mohamad pada tanggal 29 April 2025 kemarin. Nah loh. Sebaliknya kita tutup juga Singapura dan pulau-pulau Riau dikembalikan kepada Malaysia sebagai tanah Melayu. Oke, jadi sebelumnya perlu admin tekankan bahwa pernyataan yang menurut admin kontroversial ini adalah pernyataan pribadi beliau bos dan tidak mewakili pemerintahan Malaysia.
Karena beliau bukanlah pemimpin Malaysia lagi. PM Malaysia sekarang dipegang oleh Datuk Anwar Ibrahim, bos. Dan mengapa admin bilang kontroversial? Ya, karena secara tidak langsung pernyataan ini dapat menggiring opini orang-orang khususnya warga Malaysia bahwa tanah bangsa Malaysia itu juga mencakup sebagian dari wilayah Indonesia, bos, yaitu Kepulauan Riau. Padahal ya sebenarnya tidak. Secara yang jadi negara duluan kan kita, Indonesia ya kan? Dan mohon maaf nih, jujur-jujuran aja, mungkin Tun Dr. Mahathir Mohamad ini belum tahu, bos, bahwa sejak negara kita Indonesia berdiri menjadi sebuah negara, suku bangsa Melayu sendiri adalah bagian dari suku-suku di Indonesia dan ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bos. Jadi statusnya sama, ibarat suku Jawa, suku Bugis, suku Dayak, Timur, NTT, Papua, dan lain-lain, itu adalah suku-suku bagian dari Indonesia. Dan saat semuanya itu bersatu, maka jadilah yang disebut dengan bangsa Indonesia. Jadi ya, mohon maaf, bangsa Melayu itu ya sebenarnya merupakan bagian dari suku bangsa Indonesia. Dan sebagai bukti ya, di kota tempat Mimin sendiri, bos. Walaupun bukan di Pulau Sumatera, bukan juga di Kepulauan Riau, tapi bahasanya di sebagian besar ibu kotanya menggunakan bahasa Melayu. Dan jangan salah, bahasa Melayu di tempat Mimin bukan cuma satu jenis, bos. Tapi ada banyak jenis varian bahasa Melayu. Dan itu baru di daerah Mimin. Belum lagi di daerah-daerah lain ya kan? Maka dari itu bahasa Melayu di Indonesia pun dianggap sebagai bahasa daerah. Alias bahasa kampung, kata orang ya kan? Dan kita semuanya disatukan dengan bahasa pemersatu Nusantara, yaitu bahasa Indonesia. Jadi dari sekitar 1340 suku bangsa, dengan berbagai macam bahasa, itu disatukan oleh bahasa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar terbaru dari Rusia untuk Indonesia. Kali ini adalah bersedianya Rusia mau membantu Indonesia membangun stasiun antariksa nasional di Pulau Biak, bos. Nah, jadi ini pulau yang kemarin diributkan sama pihak asing, bahwasanya Rusia mau meminta akses pangkalan militer di pulau tersebut. Namun ternyata tidak, bos. Dan memang ya wacana yang sudah lama beredar dari zaman Pak Jokowi dulu, Indonesia memang mau membuat fasilitas peluncuran roket luar angkasa di Pulau Biak, bos. Dan kini Rusia pun masuk menyanggupi untuk membangunnya. Dan ini sebenarnya juga sudah admin bahas di beberapa video admin sebelumnya, bos. Nah, jadi dikutip dari banyak sumber berita berikut, Duta Besar Rusia yaitu Mr. Sergei Tolchnov baru-baru ini menyatakan bahwa kini negaranya siap membantu Indonesia untuk mengembangkan stasiun antariksa nasional. Hal ini pun ia sampaikan sehubungan wacana pemerintah mau membangun tempat peluncuran roket atau bandar antariksa di Pulau Biak, Papua, bos. Mr. Sergei Tolchnov ini pun mengatakan bahwa Moskow siap mendukung keperluan teknis jika Indonesia mewujudkan niatnya membangun stasiun antariksa, di mana menurutnya saat ini kedua negara telah menjalin kerjasama pengembangan penerbangan antariksa melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama dengan Badan Penerbangan dan Antariksa Rusia yaitu Roskosmos. Dan tak main-main, bos. Dalam acara jumpa pers di Jakarta Senin 28 April 2025 kemarin, ia pun mengatakan bahwa soal rencana stasiun antariksa atau peluncuran roket di Biak ataupun pulau lain, tentu ini diputuskan oleh Indonesia. Rusia siap menyediakan teknologi untuk peluncuran roket pada aspek teknisnya atau teknologi lainnya. Ia pun juga mengatakan bahwa Moskow kini bersedia membantu dalam pengembangan teknologi terkait pembinaan stasiun antariksa, instalasi peluncuran, hingga landasan luncur roket untuk Indonesia. Mantap, mantap, jos. Nah, gimana nih, bos? Mantap gak nih? Rusia nawarin pembangunan fasilitas peluncuran roketnya ke Indonesia. Tapi ya kalau menurut admin secara teknologi sih, nampak-nampaknya lebih mantap fasilitas peluncuran roket punya Babang Elon Musk nih, bos. Soalnya roketnya bisa mendarat lagi tegak lurus vertikal di bumi ya kan. Jadi pas nyampe di luar angkasa, roketnya balik lagi tuh mendarat ke bumi. Kalau menurut kalian gimana nih, bos?
Oke, kita lanjut sedikit. Dubes Rusia pun menyebut sebelumnya sekitar 10-15 tahun lalu memang terdapat rencana dari perusahaan Rusia untuk membangun wahana peluncuran pesawat antariksa di Biak, Papua. Namun rencana ini tidak jadi dieksekusi. Namun sayangnya karena sejumlah isu, program tersebut urung dilaksanakan, ujar beliau. Beliau katakan lagi, kami siap menyediakan apapun yang diminati pihak Indonesia dan kami saat ini berupaya mengetahui apa yang hendak dilakukan atau diminta oleh Indonesia, ujar Dubes Rusia Sergei Tolchenov. Nah, mantap jos nih bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Make Sense. Mantan Perdana Menteri Malaysia yaitu Mahathir Mohamad telah menyuarakan bangsa Melayu telah kehilangan banyak wilayah, ya, termasuk Singapura jatuh ke tangan orang Cina dan Kepulauan Riau ke tangan Indonesia. Jadi seolah-olah dulunya Kepulauan Riau ini, saya berbicara mengenai Kepulauan Riau saja teman-teman ya. Jadi seolah-olah Kepulauan Riau ini dulu milik apa sih namanya bangsa Melayu gitu. Kalau melihat dari judulnya, teksnya gitu ya. Beliau telah merenungkan kemungkinan konsekuensinya ya. Mahathir mengatakan bahwa tanah Melayu pada akhirnya akan menjadi milik orang lain. Dan orang Melayu pada akhirnya akan tinggal di hutan. Wow, mengerikan sekali ini ya. Menurut laporan yang beredar di berita-berita intinya seperti itulah. Nah, pada Februari lalu politisi veteran Malaysia ini juga menjelaskan secara rinci ya tentang negara-negara bagian Thailand yang dulunya merupakan bagian dari Semenanjung Malaya dan sekarang menjadi provinsi Thailand. Dia saat itu mengatakan bahwa Inggris mendatangkan orang Cina yang akhirnya membangun Singapura, begitu ya. Dalam sebuah wawancara dengan penyanyi Malaysia yaitu Faizal Tahir kalau tidak salah, Mahathir telah mengatakan bahwa Bapak Kemerdekaan Malaysia Tunku Abdul Rahman yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia kala itu yang pertama ya memutuskan untuk memisahkan Singapura dari Malaysia karena masalah dan perbedaan tertentu. Dalam wawancara tersebut, dia juga mengatakan bahwa tanah Melayu di Malaysia akan semakin sedikit jika orang Melayu terus menjualnya. Gitu teman-teman ya. Ketika ditanya tentang alasan orang Melayu menjual tanah mereka, Mahathir berkata, banyak dari kami orang Melayu yang miskin. Lalu datanglah orang-orang yang menawarkan harga bagus. Dan kami butuh uang untuk pernikahan anak-anak kami. Atau untuk menunaikan ibadah haji dan sebagainya. Setiap tahun, ribuan hektar tanah Melayu dijual kepada orang lain. Setengah dari Semenanjung bahkan bukan milik orang Melayu sekarang. Itu paparnya menurutnya gitu. Itu yang pertama teman-teman ya. Kemudian berita yang kedua mengenai Rusia yang akan membantu Indonesia untuk membuatkan stasiun nasional di Biak, Papua. Sepertinya ini menjadi proyek ambisius nih teman-teman. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan di bidang antariksa. Ya meskipun rencana ini sudah dibicarakan sejak 2019 lalu ya. Perkembangan terbaru menunjukkan potensi kerjasama dengan beberapa negara termasuk Rusia. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN telah melakukan penjajakan dengan beberapa mitra internasional seperti Tiongkok, Jepang, Korea, dan India untuk membangun stasiun antariksa tersebut. Oke teman-teman, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Buat kalian yang tahu tentang sejarah, tentang Kepulauan Riau atau yang lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.